anak-anak, kita akan masuk ke bab yang keempat, yaitu teks puisi. Apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan teks puisi? Ya, kita langsung bahas saja. Teks puisi adalah salah satu karya sastra yang mempunyai makna setiap larik atau baris dan penuh imajinasi. Teks puisi berbeda dengan teks-teks lainnya, seperti cerpen, novel, teks eksposisi, teks diskusi. Itu beda. Bedanya dari mana? Pertama, dari maknanya. Di dalam teks puisi, maknanya menggunakan makna konotasi atau makna kiasan. Nah, sedangkan untuk teks lainnya menggunakan makna denotasi atau makna sebenarnya. Kemudian, di dalam teks puisi, setiap baris itu dinamakan larik. Sedangkan untuk teks lainnya, setiap baris itu dinamakan kalimat. Dan di dalam teks puisi ini penuh dengan imajinasi. Imajinasi ini tergantung apa yang ingin disampaikan oleh si penyair terhadap pembacanya. Selanjutnya, unsur-unsur puisi. Puisi memiliki dua unsur, yaitu yang pertama unsur fisik, yang kedua adalah unsur batin. Yang akan kita bahas sekarang adalah unsur fisik. Apa saja sih unsur-unsur fisik yang ada di dalam sebuah puisi? Ya, yang pertama, tipografi atau pewajahan puisi. Tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Seperti contoh yang bisa kalian lihat, nah bentuk puisi ini berada di tengah-tengah. Jadi bebas tergantung imajinasi si penyair. Boleh berada di rata kanan, boleh berada di rata kiri, atau boleh juga berada di tengah-tengah. Kemudian jumlah barisnya juga bebas. Boleh 1 baris, boleh 2 baris, boleh 3 baris, tergantung dari rima yang ingin digunakan oleh si penyair di dalam puisinya. Kemudian untuk puisi boleh menggunakan huruf kapital, boleh tidak untuk awal lariknya. Kemudian di akhirnya tidak usah diberikan tanda titik. Bisa kalian lihat contohnya ya. Oke, selanjutnya ada diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata oleh penyair di dalam puisinya. Pemilihan kata-kata di dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Jadi, puisi itu kata-katanya dipilih dan bukan kata-kata yang biasa digunakan dalam dialog sehari-hari. Kata-katanya itu bermakna konotasi atau bermakna kiasan, sehingga ketika dibaca terdengar sangat puitis sekali. Selanjutnya ada imaji atau pencitraan. Imaji dibagi menjadi 3. Ada imaji visual atau imaji penglihatan, ada imaji suara atau pendengaran atau auditif, ada imaji perasaan atau taktil. Nah, di sini ada sebuah puisi berjudul Sahabat Sejatiku. Ini sudah ada imajinya. Untuk baris pertama dan baris kedua, ini menggunakan imaji perasaan atau imaji taktil. Mana kata-kata yang menunjukkan perasaan? Aku sedih, aku kecewa. Itu menunjukkan sebuah perasaan. Nah, berarti di sini imaji yang digunakan adalah imaji taktil atau imaji perasaan. Baris selanjutnya sahabat. Sahabat ini adalah seorang manusia yang berwujud, berarti terlihat ya. Nah, kalau begitu berarti imaji yang digunakan adalah imaji penglihatan atau imaji visual. Selanjutnya, kau bagaikan malaikat untukku. Ini kembali menggunakan imaji perasaan. Ada kata kau bagaikan, berarti yang dirasakan. Selanjutnya sahabat, berarti penglihatan sama seperti tadi. Dan terakhir kita tertawa, menangis bersama. Nah, itu menunjukkan atau menimbulkan
bunyi atau suara. Berarti imaji yang digunakan adalah imaji pendengaran atau auditif. Ya, itu anak-anak ya. Jadi imaji itu ada 3, yaitu imaji penglihatan atau visual, imaji suara atau auditif, dan imaji raba, sentuh atau perasaan, atau imaji taktil. Selanjutnya, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata konkret ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Nah, contohnya, salju melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup. Rawa-rawa melambangkan tempat yang kotor, kehidupan, bumi. Api melambangkan semangat, emosi, keberanian. Dan masih banyak lambang-lambang yang bisa digunakan di dalam sebuah puisi untuk mewakili apa yang ingin disampaikan oleh si penyair. Selanjutnya ada majas atau gaya bahasa atau bahasa figuratif. Nah, majas di sini adalah bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Majas itu disebut juga dengan bahasa figuratif. Bahasa figuratif ini menyebabkan puisi menjadi prismatis. Prismatis artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Contoh dari majas. Ribuan tetesan air menyerbu bumi. Itu menggunakan majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menunjukkan benda mati seolah-olah bisa hidup seperti manusia. Contohnya seperti air. Air itu bukan makhluk hidup, tapi diibaratkan seperti manusia yang bisa menangis, yang bisa meneteskan air mata. Kemudian selanjutnya, kulit putih seputih susu. Wajah bersinar menyilaukan mata. Itu menggunakan majas hiperbola. Apa sih majas hiperbola? Ya, majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan maknanya. Contohnya seperti yang tadi, kulit putih seputih susu. Kulit itu putihnya tidak ada yang seperti susu. Nah, disitulah maknanya yang sangat berlebihan. Selanjutnya ada rima. Nah, rima ini berkaitan dengan pola. Ada pola rima. Di sini ada 4 contoh pola rima. Nah, namun sebelum kita membahas rima, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan rima? Ya, rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Nah, pola-pola rima diantaranya ada A, 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 B, B, A, B, A, B, A, B, B. Pola rima ini digunakan di ujung huruf setiap larik. Contohnya, kaulah kandil kemerlap. P di sini berarti ujung dari huruf, berarti polanya A. Jika kalian membuat puisi 4 baris dalam satu bait, maka semua ujungnya harus P, 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 P. Berarti itu sudah menggunakan pola rima A, 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 A. Kemudian bagaimana jika polanya A, B, B, A? Berarti baris pertama ujungnya misalnya menggunakan huruf P. Baris kedua menggunakan huruf T. Nah, baris ketiga berarti menggunakan huruf T lagi dan baris keempat menggunakan huruf P. Bagaimana dengan AB, AB? Contohnya, baris terakhir ujung hurufnya menggunakan huruf C. Baris kedua menggunakan huruf K. Baris ketiga menggunakan huruf C. Baris keempat menggunakan huruf C lagi. Nah, yang A, A, B, B sama seperti itu. Jadi, berpatokannya di ujung huruf setiap larik. Ada contoh rima lainnya. Nah, rima yang menunjukkan huruf vokal. Berarti huruf vokalnya yang diulang-ulang. Kaulah kandil kemerlap. Nah, ini K-nya yang diulang. Kemudian yang kedua, burung perkutut di ladang berumput. Nah, ini huruf vokalnya yang diulang. Huruf apa saja? U.
Yang ketiga, ini aku ingin hilang terbang melayang. Ini ada 3 huruf yang diulang. Jadi sudah jelas ya, rimanya itu seperti apa, contohnya seperti apa. Jadi rima itu adalah pengulangan bunyi. Bisa huruf vokalnya, bisa huruf konsonannya, bisa satu kata, bisa 3 huruf. Yang penting menimbulkan suara atau bunyi yang indah. Selanjutnya kita akan ke unsur batin. Unsur batin ada berapa? Ya, ada 4. Pertama, tema atau pokok pikiran. Di dalam semua karya sastra itu pasti ada pokok pikirannya atau ada temanya. Jadi tema di sini mewakili atau mendasari cerita. Apa yang ingin disampaikan, inti dari apa yang ingin disampaikan itu ada di dalam tema. Kemudian selanjutnya ada rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisinya. Jadi di sini rasa itu apa sih yang ingin disampaikan si penyair? Oh, penyair ingin menasehati pembaca lewat puisinya. Oh, penyair ingin mengadu kepada pembaca. Atau penyair ingin memuji seseorang lewat puisinya. Itu yang dinamakan dengan rasa. Kalau nada, ya nada itu perasaan apa sih yang ada di dalam puisinya? Apakah menunjukkan perasaan senang, menunjukkan perasaan terharu, menunjukkan perasaan sedih, dan masih banyak lagi. Terakhir ada amanat. Nah, kalau amanat, Ibu yakin pasti semuanya sudah paham ya apa yang dimaksud dengan amanat? Ya, betul. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair terhadap pembacanya lewat puisi yang ditulis. Nah, bagaimana anak? Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan puisi? Sudah paham juga kan apa yang dimaksud dengan unsur fisik dan unsur batin? Ya, jangan lupa dihafalkan ya semuanya dari mulai pengertian, unsur fisik itu apa saja, kemudian unsur batin itu apa saja. Kemudian jika ada sebuah contoh puisi, kalian silahkan menganalisis puisi tersebut. Ya, dilihat temanya apa, rasanya bagaimana, nadanya bagaimana, amanatnya apa, kemudian tipografinya bagaimana, menggunakan diksi apa saja, imaji yang digunakan imaji apa saja, kemudian simbol atau kata konkretnya apa yang digunakan, majas apa yang digunakan, rimanya menggunakan pola apa, itu bisa kalian tentukan. Ya, baik anak-anak, alhamdulillah materi bab 4 puisi sudah selesai.